selamat datang kembali di channel saya, yaitu Andika Pranadana. Sebelumnya di konten saya hari ini adalah mengenai adat istiadat di Bali, yang dimana semeton di Bali dan di luar Bali mungkin sudah mengetahui. Nah, untuk lebih lanjutnya, sebelumnya saya akan menjelaskan, sebenarnya jika saya menjelaskan adat istiadat di Bali itu cukup banyak. Nah, kali ini saya akan menjelaskannya lebih beberapa aja adat istiadat di Bali. Nah, tanpa berlama lagi, mari kita mulai. Nah, sekarang kali ini saya akan menceritakan 6 adat istiadat di Bali. Yang pertama adalah ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah di Bali, yang dimana upacara ngaben ini adalah upacara yang tertinggi di Bali, yang dimana jenazah oleh keluarga itu dibakar agar kembali kepada desa yang dewasa. Nah, di Bali itu dikenal dengan upacara ngaben. Ngaben itu biasanya berlangsung 3-7 hari, yang dimana ngaben itu dilaksanakan paling lama 3-7 hari, paling lumrah, kecuali jika finansial dari keluarga yang memiliki jenazah tersebut belum mencukupi, maka bisa berlangsung bertahun-tahun. Nah, contohnya dan sekarang ini pemerintah Bali sudah memberi jalan alternatif, yaitu dengan memberikan dana sepersekian dari pembiayaan pengabenan tersebut, ya, dimana itu ada 2 hal, yaitu ngaben massal dan ngaben pribadi. Nah, yang pertama yang saya jelaskan adalah ngaben pribadi. Ngaben pribadi adalah keluarga tertentu yang memiliki finansial yang bagus akan melaksanakan upacara pengabenan setelah di hari kematian jenazah tersebut, yang dimana dilaksanakan misalnya hari Selasa akan dilaksanakan hari menurut kalender Bali dan menurut penanggalan yang bagus untuk melaksanakan pengabenan mandiri tersebut. Nah, pengabenan pribadi ini dilaksanakan menurut finansial dari keluarga tersebut, yang dimana pengabenan pribadi ini cukup menguras dana yang cukup banyak. Nah, yang kedua adalah pengabenan massal. Pengabenan massal adalah pengabenan yang dilakukan secara serentak bersama-sama, yang dilakukan oleh desa-desa yang ada di Bali, yang misalnya dilakukan selama sekitar 5 tahun sekali. Nah, ngaben massal ini adalah dana yang diambil untuk melaksanakan ngaben massal ini, yaitu dana dari APBD dari pemerintahan desa tersebut, yang dimana misalnya ada keluarga tertentu, keluarga yang tidak cukup mampu dan tidak bisa melaksanakan ngaben, maka diperingan oleh desa tersebut dengan membayar dari 1/3 dari harga pengabenan semestinya, yang misalnya seperti ngaben sebenarnya harusnya 30 juta. Nah, yang
yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu ini adalah sekitar 1 juta sampai 600.000 untuk melakukan upacara ngaben. Nah, untuk di upacara ngaben masal ini dikenal dengan ngeroras, yang itu yang dilaksanakan dengan pertama pengebetan bangkai atau mayat dari jenazah tersebut agar bisa dilakukan upacara-upacara tertentu. Nah, yang kedua yaitu madatah. Madatah yaitu proses kedua untuk melanjutkan atau membantu jenazah tersebut agar bisa lebih cepat kembali pada desanya yang berbahasa. Nah, yang ketiga itu adalah menyut, yaitu upacara yang kedua setelah pengabenan, yang dimana abu dari sisa-sisa tulang atau badan dari jenazah tersebut dibuang ke laut agar arwah jenazah tersebut bisa kembali kepada desanya yang berbahasa. Upacara melasti. Upacara melasti adalah upacara terbesar selanjutnya yang bisa semeton atau teman-teman bisa yang bisa teman-teman lihat ketika berkunjung ke Bali. Melasti adalah upacara terbesar kedua yang dilaksanakan 3 hari menjelang hari raya Nyepi, yang dimana melasti ini bertujuan untuk menyucikan penduduk Bali. Nah, tujuan dari tempat yang untuk melakukan melasti ini yaitu laut, sungai atau danau yang dianggap sebagai air keabadian atau amarta yang bisa memberikan amarta atau kesuburan bagi penduduk Bali. Adalah umat Medan. Nah, upacara yang ketiga yang bisa Anda lihat teman-teman atau semua lihat saat berkunjung ke Bali, yaitu upacara umat Medan. Upacara umat Medan adalah upacara yang dilakukan menjelang setelah Nyepi, yaitu yang disebut dengan hari raya Mbak Kening, yang dimana upacara umat Medan ini dilaksanakan. Pertama yang dilaksanakan adalah upacara persembahyangan massal yang dilakukan di purau tersebut. Nah, sebelumnya saya akan berikan tempat dari atau desa dari terlaksananya upacara umat Medan ini, yaitu di Banjarkaca, Sesetan, Denpasar. Nah, upacara umat Medan ini dilakukan dengan pertama persembahyangan massal atau bersama yang dilakukan oleh muda-mudi yang berkisaran umur 18 oleh muda-mudi yang belum menikah yang berkisaran umur 18 sampai 30 tahun. Nah, yang pertama di umat Medan ini yaitu muda-mudi, salah satu muda-mudi laki-laki dan perempuan akan melaksanakan perang yang dilakukan, dan klimaksnya akan melakukan ciuman. Nah, upacara Medan ini sudah berlangsung dari zaman kerajaan dan kerajaan Bali, dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Nah, cerita uniknya lagi, jika desa tersebut tidak melaksanakan upacara umat Medan di Gemak Geni, maka desa tersebut akan terkena wabah penyakit yang melanda warga desa tersebut. Nah, yang keempat
Berbeda dengan hari raya upacara ngaben, yang dimana upacara para ngaben diperuntukkan untuk pembakaran jenazah umat jenazah di Bali. Nah, Saraswati, hari raya Saraswati itu adalah hari raya turunnya ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menjunjung tinggi saat ide sang yang Dewi Saraswati, yaitu saktinya Dewa Brahma yang disimbolkan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, mungkin para teman-teman yang di luar Bali bisa menyaksikan upacara Saraswati ini ketika setiap 1 tahun sekali, yang dimana dilakukan persembahyangan di setiap desa dan membawa dan bisa melihat dengan acara menggibung nasi kuning. Nah, yang kelima adalah hari raya upacara Madata. Upacara Madata adalah upacara yang wajib dilakukan oleh muda-mudi di Bali yang belum menikah. Upacara Madata itu sama halnya dengan upacara sunat yang ada menurut ajaran Islam. Upacara Madata adalah upacara yang dilakukan dengan mengasah gigi yang sebelum menaik sesudah menaik bajang. Upacara ini yaitu simbol dari muda-mudi yang sudah menaik bajang dengan agar gimana ya, saya agak lupa soalnya dengan Madata ini. Madata ini sebenarnya sangat wajib yang dilakukan oleh bajang-bajang di Bali agar di saat nikahnya itu tidak mengalami yang namanya dalam rumah tangga itu tidak mengalami yang namanya bencana atau lain sebagainya. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah otonan. Otonan adalah upacara yang dimana dilakukan setiap 6 bulan sekali, yaitu upacara yang dimana memberkati seseorang yang sudah beranjak dari umur 3 bulan untuk memberikan selamat kepada umur mereka yang sudah berjalan dari sekian tahun-tahunnya. Bagi umat Hindu di Bali, upacara otonan ini wajib dilakukan selama 6 bulan sekali menurut kalender Bali. Upacara otonan itu sama halnya dengan upacara ulang tahun secara nasionalnya. Tetapi menurut kalender Bali, otonan itu dilaksanakan setiap 6 bulan sekali menurut kalender Bali. Upacara ini wajib dilakukan dengan sembahyang di sangga atau brajan, sembahyang di Bali otonan, dan untuk memberi berkat kepada empat saudara bagi orang tersebut ketika lahir di dunia. Nah, otonan ini dilaksanakan 6 bulan sekali yang saya sudah sebutkan tadi, dan dilaksanakan menurut Uku, Pawukon, dan Sasi. Nah, sebelumnya teman-teman lainnya belum tahu yang namanya Pawukon, Sasi, atau jika sebut Pawukon itu adalah Uku. Uku di Bali itu ada 30 uku, dan menurut uku tersebut dilaksanakan
Misalnya saya kan lahir di buku Dukut, itu Kamis Pon, buku Dukut. Nah, di buku tersebutlah saya lahir, dan menurut buku itu saya lah otonan atau berulang tahun. Nah, sekian video dari saya. Untuk video selanjutnya, nantikan video saya selanjutnya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, sebelumnya saya akan memberikan kesimpulannya adalah itu adalah 6 adat istiadat yang ada di Bali. Sebenarnya adat dan adat istiadat di Bali dan atau kebudayaannya itu banyak sekali yang tidak bisa saya paparkan semuanya. Saking banyaknya tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena kebudayaan Bali itu sangat banyak, dan saking banyaknya saya tidak bisa memaparkan satu persatu. Nah, sekian video dari saya, tunggu video selanjutnya. Goodbye.